Shalom Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Wisdomers semua? Kami percaya Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan masuk pada episode yang baru, episode kelanjutan dari sebelumnya. Nah, untuk itu sebelum melihat kita tayangan secara utuhnya, tayangan hari ini, kita akan melihat preview tayangan hari ini. Gini, kan ada istilah tuh, kita adalah mempelainya Kristus. Padahal kita laki. Mempelainya perempuan, ya. Iya. Jadi sah dong laki sama laki Kan dengan orang yang korban dari tadi katakanlah pelecehan oleh LGBT, seksual. ya. Jadi artinya yang harus pertama dilakukan adalah dia. Hai Wisdomers, gimana? Sudah lihat previewnya? Pasti sudah penasaran untuk masuk dalam tayangan yang utuh. Tapi sebelum kita melihat tayangan yang utuh, kita berdoa dulu yuk. Bapak, kami ucap syukur hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang Engkau Tuhan di dalam episode yang baru di Wednesday Bible Wisdom. Biarlah Tuhan taruh hatimu di hati kami, taruh pikiranmu di pikiran kami. Biarlah kami mengerti Tuhan apa yang Kau maksud di dalam tayangan ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, Khalik langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. menerbitkan human right itu ya Pak Bro? Human right itu sebenarnya adalah bisa berdiri seperti ini karena didukung oleh pandangan-pandangan tokoh-tokoh seperti ini. Lah kalau yang ngomong nih orang biasa nggak pinter ya siapa mau dengerin? Iya. Sekelasnya Sigmund Freud dan pendapat dia itu dikutip, dikembangkan menjadi sebuah dunia ini butuh orang kreatif. Iya. Dunia butuh orang-orang yang berkarya, Iya. memberi sumbangsi kepada dunia supaya dunia ini berwarna dan menjadi indah. Nah orang-orang ini harus dikasih kebebasan untuk bukan cuma berpikir. Kalau berpikir masih nggak apa-apa. Kebebasan untuk bertindak. Iya. Sampai akhirnya nggak bisa direm. Nggak bisa direm. Kenapa? Begitu ada slot yang hilang karena dosa, iblis ngisi slot itu. Muncullah tipe-tipe anak sekewa. Iblis cuma kasih satu tetes aja, satu kejadian ini. Ini dampak kerusakannya luar biasa. Kalau kita melihat nih, anak sekewa kisah 19. Iya. Endingnya Paulus kemudian Lukas bercerita di sini peristiwa ini bahwa di Efesus itu mereka menjadi takut, langsung menyerahkan apa? Lihat kita baca ayat 19, ayat 18. Banyak dari mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah berbuat seperti itu. Yang sudah percaya mengaku berarti kan selama ini ada kehidupan percaya yang dalamnya juga penyembahan berhala. Iya. Iya. Banyak loh, Pak Bro. Orang percaya yang berpikir simple aja, yang penting aku ke gereja saja. Nah, kalau gereja tutup gimana? Nah, bagus toh, puji nama Tuhan. Jadi endingnya kita harus ngerti bahwa ternyata kan bukan itu esensinya. Ayat 19. Banyak mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya. Berarti belajar dong ini, ya toh. Sekolah tinggi penyihiran toh. Gitu. Membakar depan semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ini jawabannya mahal banget. Jadi ternyata peristiwa sekewa itu memberikan dampak positif. Pertobatan. Di ayat ke-19 nanti, ayat 20 nanti adalah pertobatan besar. Nah ini kita harus jelaskan ini sampai jelas Pak Bro. Jadi tolong mengerti, jangan begini, saya ini genetik kok. Iya, installnya salah. Iya. Saya tuh punya gini Pak Bro, ada dua hal yang saya ingat. Saya punya teman, kebetulan kan dunia saya di entertain. Saya ngelihat tadinya orang itu straight. Ini topik LGBT ya Pak Bro. Ini straight, tiba-tiba dia salah bergaul. Endingnya jadi begitu juga Pak Bro. Ya karena dia menginstall. Dasar apa bawaan iOS sama Microsoft ya, Symbian. Itu kan memang kita nggak bisa bawaannya orang tuh kan ada yang tipe kayak Musa, perfect sekali. Ada yang tipe kayak Petrus. Wah, vulgar spontan ya toh. Ngomong dulu urusan belakangan toh, potong kuping dulu, nggak nyambung urusan Tuhan kan begitu kan banyak begitu gitu. Banyak begitu. Nyangkal dulu. Nyangkal dulu nanti maaf belakangan. Berapa banyak orang seperti itu gitu. Kayak Paulus, kerengnya bukan main. Itu sudah bawaan. Itu yang namanya adalah personality. Tapi sekarang kita bisa menginstall. Kan Anda kan belajar nih nginstall.
Kan ada yang Anda suka nih orang satu saya nggak suka. Berarti Anda nggak mau menginstall pendapat dia. Iya. Ini orang ngomongnya begini, saya nggak suka. Bahkan termasuk yang namanya ajaran-ajaran, arahan gelombang-gelombang. Anda mau yang ngambil yang mainstream, atau yang karismatik, atau yang Protestan, atau yang Pentakosta klasik, atau yang New Charismatic, atau New Pentecostal, ayo. Itu kan terserah Anda. Iya. Anda yakin yang mana? Anda yakinnya A, terus Anda nyerang-nyerang yang B. Kenapa nggak pakai tenaganya saja untuk Ahmad Agung? Gitu. Kita harus tahu banyak hal kita pilih. Setelah pilih Anda tahu, saya mau install yang ini. Ada yang mau saya install semua aja. Nah endingnya Anda nggak akan jadi beribadah, Anda akan sibuk untuk membanding-bandingkan. Prinsip ini loh Pak Bro, nginstallnya salah. Lah dia bergaul, pertanyaannya waktu Anda menginstall itu, Anda punya yang namanya antivirusnya nggak? Iya. Firewall-nya ada nggak tuh? Iya. Ya kalau Anda semuanya masuk ke dalam, masuk ke virus, Anda dihancurkan. Jangan bilang salah siapa. Urusan menginstall, urusan Anda masing-masing. Anda sudah memilih ke sana. Iya. Habis itu Anda ngalami, di tengah jalan Anda pengen keluar. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kalau bisa pun saya beritahu, kalau kerusakan sudah terlalu dalam, dibutuhkan kemoterapi tingkat tinggi. Yang 500 mg sudah nggak cukup itu. Yang endingnya tubuhnya harus... Endingnya, kalau sampai terlalu parah, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Kenapa? Karena selama ini sudah menyerahkan hidup kepada iblis. Saya enggak lupa, saya cuma ini doang. Loh, apa arti Anda berdosa dengan roh jiwa tubuh secara serempak? Anda sudah menyerahkan sebuah persembahan hidup Anda kepada kuasa gelap. Nah, apa namanya, ada satu lagi pendapat begini Pak, bahwa saya terjebak di dalam tubuh yang salah. Saya emang nature-nya sebenarnya sudah begitu. Nah, dari kecil tiba-tiba sudah laki-laki sudah kecewek-cewekan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu gimana tuh Pak? Masalah install Pak Bro. Kembali lagi. Kembali. Udah, jadi orang bilang gini, ini memang bawaan genetik. Ayolah. Kalaupun itu ada yang masalahnya bawaan, misalnya kelemahan di situ, anggaplah ini bawaan. Tapi kalau nginstallnya bener, Anda sadar, Anda mau buang nih. Artinya kalau kita ngomong install tuh install firman Tuhan ya Pak Bro? Gak cuma firman Tuhan, pola pikir, cara pandang, pergaulan kan termasuk install itu. Iya. Pak Bro, waktu Pak Bro mengatakan bahwa iya saya mau jadi host di WBW, Pak Bro menginstall loh pola pikir WBW ke sini. Iya. Kan iya. Kalau nggak yakin, ini acara apa warnanya cuma ungu sama ember aja ini nggak jelas nih kan? Itu kan menolak install. Iya. Jadi semua termasuk Anda mau bergaul sama siapa, pendapat siapa Anda mau terima. Nah kalau Allah berkata bahwa jadilah dirimu sendiri, udah pas gini, lama-lama masuknya berantakan semua. Nah kebingungan mengenai hal seperti ini itu ditawarkan terus oleh kuasa gelap melalui gerakan yang namanya adalah gerakan humanis. Silakan aja kan, boleh pilih semuanya, boleh pilih. Akibatnya apa? Diberikan peluang untuk masuk ke sana. Pak Bro, saya harus bicara dengan jelas. Alkitab itu yang saya baca satu-satunya yang menjelaskan penolakan terhadap konsep ini. Gak abu-abu loh. Hitam, putih. Terus kalau Anda mengatakan bahwa itu oke, jawabannya adalah, terus Anda mau jawab apa? Kan prinsip kita adalah kita tidak boleh menantang firman. Anda silakan mencari celah, loophole, silahkan. Tapi jangan sampai nabrak. Alkitab satu-satunya loh. Yang menjawab tidak boleh. Contoh, pemburit ada di sini. Ada di sini. Dan saya juga tahu loh, ada beberapa versi dari Alkitab yang menghilangkan kata pemburit. Iya, saya pernah dengar ceritanya itu yang dan ada saya tahu titipan gitu. Iya, titipan-titipan. Karena ingat, produser penyandang dananya adalah kelompok humanis yang dunia World Order satu. Dan saya tahu kira-kira hampir 50% dari pemirsa kita menggunakan kitab itu. Bahkan kalau kita mau lihat, orang-orang yang menjadi, bukan penulis ya, yang menggagas versi-versi di Alkitab, penggagasnya itu, hidupnya seperti itu juga. Tercemar dah. Oh enggak gini. Orang itu menerjemahkan Alkitab.
Oke, versinya ya. Ya. Orang itu hidupnya salah kan? Ya. Bukan berarti ayahnya salah loh. Sudut pandangnya salah. Ya, dia pribadi. Iya. Iya. Karena kalau kita bilang itu salah, berarti Mazmur dibuang semua dong. Iya. Kan Daud juga bersalah kan? Iya, iya. Enggak. Saya harus bilang bahwa ada yang memang penggagasnya itu, pola hidupnya seperti itu. Penganut itu. Seorang raja tuh, saya nggak perlu ngomong ya, nggak perlu ngomong ya, tahu dong. Itu pola hidupnya begitu. Tapi terjemahan dia, oke dipakai. Karena tidak menghilangkan kata-kata itu. Kata-kata pemburit. Yeah. Tapi ada lagi terjemahan yang ditulisnya adalah pendosa. Jadi kalau mau tahu benar atau enggaknya, buka 1 Korintus 6. Nah itu, jadi patokannya itu. Pas ngomong itu, persis nggak sama aslinya. Kalau enggak, udahlah singkirin. Karena yang menyandang dananya, itu bagian itu, grup itu. Itu sudah ada di situ Pak Bro. Jadi masalah apa? Install. Pak, tapi saya sudah terlanjur mengganti. Yeah. Operasi. Yeah. Gampang. Operasi balik. Pak Bro. Mahal loh. Iya, enggak. Tapi artinya kalau orang akhirnya sadar sudah salah nih Pak Bro. Ya udah. Tuhan mau terima balik tuh Pak Bro. Tuhan Yesus kok terima balik? Sangat yakin. Kita aja waktu berantakan kegelapan dunia terima balik. Tapi ingat, tinggallah dalam keadaanmu pada engkau dipanggil Tuhan. Artinya kembali pada kalau bisa balik. Tapi kan kita tahu ini kan masalah medis, masalah tubuh, teknologi. Iya. Duitnya mahal loh Pak Bro. Iya. Ya toh? Kalau enggak ya sudah, stay dengan apa adanya, menerima bahwa inilah sejarah hidupku. Mahal Pak Bro. Tapi konteksnya tetap di diterima. Diterima. Iya. Jadi jangan merasa bahwa hari ini kita sedang menghakimi, enggak loh. Saya sedang mengatakan bahwa engkau punya sebuah Tuhan berikan kau sebuah jawaban, kesempatan bahwa Tuhan terima engkau balik tanpa syarat apapun. Terima engkau balik. Tapi Alkitab, syarat Alkitab maksudnya. Iya. Tinggallah dalam kondisi di mana engkau sedang dipanggil Tuhan. Jadi artinya kembali lagi saya ini ya Pak Bre, ulangin lagi bahwa kalau orang sudah salah jalan, apapun itu, termasuk yang ini tadi, sudah salah domain. Nomor itu balik. Tapi ada kejadian nggak bisa balik. Kayak Daud sama Bathsheba, anaknya kan mati. Iya. Nggak bisa balik loh. Uria nggak bisa balik Urianya. Iya. Yeremia mengatakan dengan jelas kalau penjunan itu membuat tanah liat. Kalau tanah liat ini yang dia buat hancur, salah, dia akan buat lagi yang menurut pandangannya baik. Kita jalan di A Pak Bro. A rencana Tuhan. Tapi masalahnya kadang-kadang kita nyimpang ke B. Kalau kita sudah ke B, yang terbaik balik ke jalan A lagi. Oke. Tapi kadang-kadang ada kejadian yang kita nggak bisa balik lagi. Ya sudah, nggak usah balik. Tapi tetap di sini ikuti rencana Tuhan. Nanti A dan B akan dibuat B itu sama indahnya dengan A. Oke. Diterima balik. Iya. Pak Bro. Tapi ada yang namanya bayar harga. Ya dong, nggak enak dong. Kondisi begini kan aneh. Iya, bayar harga. Betul. Udah terlanjur loh. Iya. Tapi ingat, belajar installnya dibuang. Ini yang nggak pernah dipraktekkan. Kalau saya duduk buka sekarang, ambil kertas betulan, ambil ballpoint, tulis yang kau ingat dari masa kecilmu sampai hari ini. Peristiwa apa yang membuat kau seperti ini? Tulis satu persatu. Kita delete dengan firman Tuhan. Jadi factory reset ya Pak. Iya, factory reset. Nah, kalau reset sama nanti balik lagi kayak anak kecil lagi nggak ngerti apa-apa. Gitu kan gawat itu ya. Enggak Pak Bro. Jadi tadi menekankan lagi bahwa Tuhan itu tidak pernah membuat kan dia menyebut Adam dan Hawa. Not in the middle. Not in the middle. Not in the middle. Definitely ya Pak Bro. Definitely ya. Jadi diberikan. Iya. Dan tapi sekarang Pak Bro, ada orang-orang ya humanis inilah menganggap begini. Kan ada istilah tuh, kita adalah mempelainya Kristus. Padahal kita laki. Mempelainya perempuan, iya. Jadi sah dong laki sama laki. Nah, itu ambilnya ayat sepotong itu. Nah, iya maksudnya itu sering digunakan untuk pembelaan. Nah, saya tuh sarankan makanya teman-teman kita membaca konteks. Hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dan jemaat. Kata seperti bagaikan itu kan harus dilihat dengan cara berbeda ya. Gampangnya begini saja.
nggak mungkin salah dari sisi Tuhan. Tapi kalau sudah memang Anda lihat kondisi seperti itu, gampang. Tetap ada firman kok. Iya. Kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Kan itu pilihan kita. Iya. Kalau Anda mau delete pelan-pelan, memang ada saatnya delete semua nggak bisa cepet. Coba tulis. Kebanyakan saya lihat orang kalau konseling ya berkali-kali nggak ada selesai, kenapa? Karena dia nggak nulis. Tulis faktanya apa? Kita lihat kasusnya apa sih? Pernah mendapat pelecehan. Ya. Kapan? Usia sekian. Hatimu sekarang gimana? Bisa melupakan? Bisa mengampuni? Bisa terima nggak? Berdamai nggak sama dirimu? Kalau bisa delete. Apa ciri utamanya? Gampang. Ayo kita malah jadi bahas apa urusan begini nih BBB. Intinya gini loh. Kalau engkau nyebut nama ini, masih bergetar nggak hatimu? Iya. Kalau cuma teringat saja, tapi udah nggak ada rasa, udah oke itu. Daripada gini, Pak mengampuni itu gimana caranya? Kita kasih teknis saja Pak Bro. Disebut nama orang itu, Anda cuma teringat sampai gini, iya ya pernah tuh, tapi udah nggak ada rasa sakit, itu berarti sudah mengampuni. Teknis daripada ngomong pengampunan banyak cara. Orang tuh butuh teknis hari ini, nggak butuh yang namanya yang jelas gitu. Jelas semuanya apa ya A ya A. Kalau apa telur pecah telur ya pecahkan depan saya. Ini lo pecah nih lo, ini lo pecah gini. Nah Pak Bro, balik lagi ke LGBT. Pendapat gereja tentang LGBT gimana Pak Bro? Oh bervariasi. Saya lebih suka pendapat Alkitab. Kalau gereja kita sebut nanti saya diomel-omelin ya. Iya. Ada yang mengatakan terima orangnya, tolak dosanya. Itu bahasa bagus banget itu. Gampang dimasuk kepala, coba aja terapkan di lapangan. Gimana? Saya selalu Pak Bro, saya ini kan dulu konsultan orang lapangan ya. Iya. Selalu pengen tahu di lapangannya bagaimana. Iya. Gitu. Ini nanti kita ambil ya kamera dari sudut sekian. Pasang sekarang saya mau lihat. Yang sudut sekian tuh seberapa? Berapa derajat? Kan gitu ya. Apalagi saya nonton film masak gak suka Pak Bro. Tambahkan garam secukupnya. Aduk hingga matang. Tiriskan sejenak sampai goreng sampai kekuningan. Dah buang semua. Jadi pendapatnya apa? Nomor satu adalah ingat. Kasih itu gak bisa diadu sama yang namanya pemberontakan sama Tuhan. Kasih tidak bisa diadu oleh. Tapi kan Tuhan sayang, Tuhan kasih sama kita. Dia harus menerima kita apa adanya. Loh kok maksa? Kasih itu jangan diadu dengan pemberontakan sama Tuhan. Nanti endingnya kita jadi Tuhan. Ya betul juga. Oh pendapat Sigmund Freud itu betul-betul diterima oleh kaum humanis ya. Dan diterapkan. Dijadikan dasar. Makanya lihat. Tokoh-tokoh besar yang berkarya besar yang dipuja-puja mendapat penghargaan di muka bumi, lihat pola hidupnya. Ancur biasa karena mereka adalah orang berkarya. Gitu loh. Nah ini yang kita harus lihat. Lihat endingnya, kuasa gelap kayak begini. Semuanya. Dan ini roh masuk loh ini. Iya. Kita hanya bisa kalahkan ini dengan satu. Kita ngerti karunia roh dan kita bermain di situ. Saya tuh ada beberapa teman gitu Pak. Katanya sudah bertobat. Tapi kalau ditanya, hasratnya masih ada. Jujur. Kalau saya beginilah, oke. Sampai hari ini pengalaman pelayanan saya dan saya juga bicara dengan teman-teman yang bermain di bidang ini, melayani di bidang inilah. Hasrat itu adalah tanggung jawab pribadi. Oke. Karena sudah pernah ada bentuk install yang masuk. Iya. Tapi sekarang tinggal begini saja. Bagaimana menghilangkan itu, pinter-pinter Anda membuang KC-KC-nya. Ya, cookiesnya. Cookie buang-buangin. Karena gini, Anda sudah pernah menginstall ini kok. Jadi kalau kemudian muncul dampak-dampaknya ya tolong Anda punya cara sendiri menahannya. Oke. Belum sampai hari ini saya justru mencari teman-teman yang bisa share. Udah nggak hasratnya bagaimana menghilangkannya. Siap. Wah itu kan main sama jiwa ya. Dan itu pertarungan sampai akhir kehidupan kita. Sanctification. Betul. Pak Bro, ini alam roh seperti ini. Hati-hati. Main kuasanya jelimet sekali. Dari level yang paling kampungan sampai yang paling tinggi ada semua. Hipnotis termasuk. Nah, kita lanjut nih Pak Bro ya. Nah Pak Bro,
Ya. Lanjut Pak Bro, Lanjut. tentang LGBT tadi. Ya. Nah, kalau kita bilang kan tadi gini, Tuhan itu hanya menciptakan Adam dan Hawa, Yes. tidak setengah-setengah. Ya. Nah, kalau dari hubungan seks Pak Bro, hubungan seks, tempat-tempat di mana, kita ngomong rada sedikit dewasa nih ya Pak Ya. Bro ya, kontennya dewasa nih. Nah, tapi ini perlu tahu adalah supaya kita jelas gitu. Ya. Apa yang bagian tubuh mana yang harus digunakan untuk hubungan seks yang benar, Oke. sehingga akhirnya ada pemburit juga kan di Alkitab Ya, bicara Pak Bro. betul. Boleh Gini. dijelasin Pak Bro? Coba kasih perhatian sama kejadian 1:26-28. Beranak cuculah. Nah, konsep kata beranak cuculah itu hanya bisa terjadi kalau ada perbedaan heterogen. Heterogen Pak Bro. Iya dong. Laki-laki nggak bisa. Ya, Perempuan-perempuan nggak bisa. ya. Nah, kata beranak cuculah, perintah itu kan harus sebuah perintah disampaikan, sudah dipersiapkan dong. Ya. Makanya ada laki, ada perempuan. Ya. Nah, kalau bukan laki, bukan perempuan, Ya. laki-laki, perempuan, itu kata beranak cuculah tuh nggak akan terjadi. Nah, jadi kita jangan bilang gini, oh ini kan sebuah kebebasan loh. Perintahnya beranak cuculah, kuasai dan taklukkanlah, rada, take dominion. Itu perintahnya adalah beranak cuculah. Lah, saya mau tanya logikanya aja. Beranak cucu bisa dengan cara apa? Iya, Harus jelas tuh urusannya. betul. Nah, makanya saya sih nggak mau panjang-panjang Pak Bro, gini aja, yang biar apa, to the point. Kita banyak pengajaran. Iya. Saya nggak bicara buku-buku apa model psikologi, psychoanalysis ya. Iya, iya. Ini buku-buku kitab-kitab suci nih levelnya nih. Waduh. Sekarang gini aja Pak Bro. Kalau saya gampang, saya nggak mau nuduh kiri kanan lah. Kita harus punya sebuah kriteria, Iya. benchmark. Iya, Intinya begini, nomor 1. iya. Kalau saya membaca firman Tuhan, jelas. Yang pertama, orang bisa beranak cucu itu kalau ada hubungan hetero. Iya. Pertanyaannya berarti adalah, dengan siapa kita diizinkan untuk melakukan hubungan itu? Iya. Baca tuh daftarnya Pak Bro. Kalau sampai tidak menyebutkan pelarangan terhadap kesamaan, homogenetik kesamaan, Iya. buat saya nggak mau pegang. Jadi perintah pertama harus jelas nih. Urutan pertama beranak cucu. Iya. Ini kan harus inline terus dong, Iya. selaras dong. Betul. Lah kalau tengah jalan berubah kan nggak bisa tercapai tujuan ini. Iya. Makanya kalau pegang sebuah kitab atau keyakinan atau sebuah pengajaran gampang. Nomor 1 adalah di situ tertulis jelas nggak pelarangan terhadap sebuah hubungan yang sejenis. Jadi kalau dilarang terhadap satu perempuan yang sedang cemar kain. Iya. Oke, semua setuju. Oke, berikutnya ada yang punya ide. Ini di beberapa tempat nih. Iya. Dilarang terhadap yang belum cukup usia, anak kecil. Iya. Oke, ada. Ada lagi yang diatur adalah tidak boleh dengan yang namanya punya hubungan darah apa gitu ya. Iya. Ini oke. Saya cari terus ke bawah. Pertama, ada nggak larangan terhadap yang sejenis? Kalau nggak ada, saya nggak mau pegang. Itu logik aja berpikirnya. Oke. Nah, kalau Pak Bro tadi bilang kitab-kitab, Ya, artinya kitab agama lain, Pak? saya nggak mau ngomong Pak Bro, karena ini sensitif kontennya. Artinya begini, kalau saya dorong saja, kan bola tanggung super tanggung nih ya. Oh iya. Silakan cari nomor 1. Kalau di situ disebutkan alat berhubungan itu disebutkan adalah bagian belakang, sudah menyalahi. Pembelakang nih pemburit ya Pak Bro? Ya, buritan belakang. Iya, iya, iya. Pemirsa bisa tahu sendiri ya. Iya. Alkitab sudah jelas bicara. Nah, saya menemukan kejelasan terbuka. Alkitab ini jangan bilang ini kitab dewasa. Enggak ada dewasa, kita biar kitab aja. Di sini disebutkan nomor 1, mana yang boleh, mana nggak boleh. Yang nggak boleh tertulis jelas di sana tentang yang namanya adalah sejenis. Nah, di sana dikatakan juga pemburit nggak bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Jadi standing itu jelas. Iya. Nah, kalau saya tipenya orang, cari yang jelas-jelas Pak Bro. Karena kayak gini, untuk melakukan hubungan itu bisa melalui beberapa media atau alat gitu ya. Pertama bisa yang normal, bisa melakukan yang belakang. Ada indikasi tuh melegalkan yang itu loh Pak Bro. Walaupun dia nggak menyebutkan dia setuju dengan yang namanya homoseksualitas, apa lesbianisme, tapi dia dengan mengatakan bahwa belakang itu sebagai tempat yang sah untuk berhubungan, itu sebuah dukungan implisit terhadap LGBT.
Nah, caranya itu sangat sangat halus ya Pak Bro. Misalnya kayak Pak Bro bilang tadi, pemburit akhirnya menjadi pendosa. Pendosa. Konteks pendosa sama, Pendosa. tapi pemburit Apanya? Iya. Kalau pendosa kan gini aja, yang namanya nyolong jemuran juga dosa. Oh iya, betul. Kejahatan kan itu. Betul, Iya. betul. Nah, dari situ ada indikasi memang akhirnya Dukungan. memberikan jalan. Memberi jalan. Jadi Iya. kalau saya jelas, siapapun Anda boleh cek Bapak Ibu, saya nggak berhak dan saya nggak bisa menuduh. Ya. Termasuk saya harus beritahu Alkitab. Versi-versinya, bukan Alkitabnya ya, versi-versinya. Saya nggak enak nih Bapak Bro, ini masuk di versi-versi. Kalau di Indonesia cenderung oke lah. Yang di luar Pak Bro, itu yang namanya versi-versi. Banyak sekali yang sebetulnya memberikan jalan ke sana. Tidak mengarahkan, hanya buka pintu aja. Keliaran manusia dikasih pintu, jadi Pak Bro. Nah ini harus jelas. Pekerjaan siapa? Lihat pekerjaan tadi yang kita bahas. Larinya, endingnya kalau kuasa gelap sudah yang bentuknya penuh. Ini termasuk jin Pak Bro. Ya tadi kalau kita masuk dari situ, ini kan Pak Bro tadi cerita orang yang poses akhirnya mentransferkan markingnya pada orang lain. Bukan hanya rohnya, tapi jiwa itu dirasuk. Iya. Nah kalau tadi kembali lagi ke LGBT Pak Bro. Tadi kan kita bilang bahwa pemburit tadi LGBT Tuhan pasti tidak setuju karena itu domainnya tidak diciptakan, hanya diciptakan wanita dan pria. Lalu yang keduanya adalah hubungan seks alatnya itu pemburit, telah disediakan. Tuhan sudah sediakan alatnya. Dan alat yang pemburit itu bukan disediakan untuk tujuan itu. Dan saya harus bilang Pak Bro, ada loh yang menyebut alat buritan itu sebagai alat hubungan seks. Di sebuah keyakinan. Ada Pak Bro. Saya membuka ini cerita, silahkan Anda mengecek masing-masing. Wow. Ada. Serius Pak Bro? Saya pernah baca, saya pernah belajar kok. Oke. Ada. Melegalkan berarti? Dia mengatakan bahwa alat berhubungan seks itu adalah 3. Yang normal, mulut, dengan burit. Apa artinya? Membuka sebuah pintu toh. Itu. Yes. Exactly Pak Bro. Wah. Nah ini kitabnya dan udah turun-temurun dari dulu. Oh iyalah. Kalau namanya juga sebuah ajaran keyakinan kok. Turun-temurun dong, keyakinan loh Pak Bro. Ya kalau buku baru keluar kemarin. Nggak boleh dapat bocoran Pak Bro. Waduh rame. Atau saya ngomong nanti diedit ya, ditit gitu ya. Oke, tadi pilihan nggak banyak Pak Bro, ayolah. Tapi ini kita jangan berkanjang untuk akhirnya seru-seruan di sini terus nih. Nangkep ya? Oke, jadi saya udah bicara nih ya Pak Bro ya. Hati-hati, pokoknya perintah Tuhan ke Surabaya, Jakarta Surabaya. Untuk bisa Surabaya harus naik apa? Sama. Untuk bisa beranak cucu, pikir sendiri harus pakai apa? Cloning. Buat manusia, saya mau tanya, itulah beranak cucu? Jadi nggak usah gini, ini kan masalah etika kekristenan, akhir zaman ini teknologi maju segala macam, ini diizinkan. Kembali ke kitab Kejadian yang pertama, Bereshit yang pertama. Bereshit Beranak cucu, pikirkan caranya. Jadi nggak usah pakai tipe gimmick sana, gimmick sini, nggak ada. Nggak usah diskusikan lagi, udah betul, jelas. Iya. Yang logik-logik aja gitu. Sip. Nah, kalau kita ngomong tadi LGBT lagi Pak Bro. Saya lagi mikir ya, untuk orang yang tadinya tidak ada bakatnya, tapi karena efeknya tadi dan akhirnya dia mau nggak mau terjebak ada di sana dan dia meneruskan itu. Saya juga jadi ingat gini, ada kalau lagi konseling keluarga tuh waktu itu orang tua saya, papa saya itu adalah berselingkuh. Lalu teman saya yang cowoknya itu bilang, pokoknya saya udah bilang saya nggak akan selingkuh. Tapi waktu dia nikah, dia selingkuh juga. Kita pernah bilang gini, kalau engkau mengampuni dosa seseorang, dosanya diampuni. Tapi jika engkau tidak mengampuni dosa seseorang, dosanya tetap ada. Katanya dosanya itu bukan his sin loh. Dosa itu maksudnya. Makannya apa? Gitu ya. Makannya, apakah nyatunya orang? Makan milik kan bukan. Nya itu adalah sebagai sebuah itu. Makanan itu tuh apa? Makannya apa? Makan itu tuh apa? Itu apa? Makanan apa gitu. Nah sama.
kalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, dosa itu ada. Contoh, si A melakukan dosa B terhadap C. A melakukan dosa B terhadap C, dan C ini menderita sekali. Ya. Kalau C tidak mengampuni A, maka si B, dosa B ini akan terus bergentayangan. Tapi kalau C mengampuni A, dosa ini nggak punya kuasa lagi. Jadi kayak Si tadi. A buat B kepada C. Ya. Jika C mengampuni A, Ya. maka dosa ini menghilang kekuatan. Tapi kalau C tidak mengampuni A, ini eksis. Ya. Dan siapa calon korban pertama? C. Makanya jangan bilang gini, makanya kamu jangan begini, lain depan, dia sendiri begitu. Iya. Nah itu tadi saya mau mengaitkan dengan orang yang korban dari tadi, katakanlah Pelecehan oleh pelecehan LGBT. seksual. Ya. Jadi artinya yang harus pertama dilakukan adalah dia mengampuni orang. Yes. Makanya kenapa sih keterpisahan dengan Tuhan itu selalu dimulai dengan konsep yang namanya adalah tidak mempercayai Tuhan alias sakit hati. Kenapa sih yang namanya ular repot-repot begituan sama Hawa? Kenapa Hawa juga terpikat dengan yang namanya dia tuh kurang apa yang baik di atas sana. Dia tertipu. Nah penipuan ini berjalan terus sampai hari ini melalui roh-roh yang menawarkan begitu banyak pemuasan ego manusia. Iya, saya bayangin kalau begitu dia udah kena gitu, terus dia nggak mau ngampunin, dia akhirnya dia bilang, ya udah kan lo udah begini. Lebih buruk. Iya. Akan lebih buruk. Makanya hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Termasuk kita harus periksa tuh. Akhirnya sudah jelaskan kepada siapa saja hubungan itu boleh dibuat. Kayaknya nanti di ending Pak Bro harus doain Pak Bro. Untuk masalah ini ya. Iya. Oke. Iya, jadi maksudnya kita di BBW ini mendukung gitu. Jadi teman-teman yang ngalamin ini gitu tidak sendiri. Ya. Kita mendukung walaupun kita mungkin nggak tahu jelas, tapi doa kita Ya. mendukung ini. Oke Pak Bro. Kira-kira Pak Bro kalau dari LGBT ada yang mau dikulik lagi Pak Bro? Cukup ini kan tadi bahasa tadi kalau didengarkan ya. Jadi teman-teman tolong dengarkan cermat. Dapat kok. Nanti kalau tanya ini bener apa enggak, silakan nanti ketemunya di WBC. Group. Small group. WBW Community. Ya, Iya, nanti kita ada WBW bocorannya di group. situ ya? Iya, Oke. community di community yang lebih erat ya. Ya, hubungin Pak Brovino. Oke. Kontak aja nanti kalau misalnya mau, tulis aja di kolom komentar ingin masuk di grup, nanti kita akan masukkan Bapak dan Ibu Wisdomers sekalian. Oke, kita akan lanjut topik berikutnya Pak Bro ya. Oke. Siap. Nah, Pak Bro, lanjut lagi. Ya. Tadi saya dengar Pak Bro ngomongin tentang jin. Jin. Jin itu kan ada di Alkitab, Pak Bro. Ada di terjemahan bahasa Indonesia lo ya. Iya, benar. Ya, benar. banyak tuh. Apa karena aslinya sebenarnya gimana Pak Bro nyebutnya? Kalau kita lihat jin ya, kalau nggak salah Yesaya tuh banyak banget soal jin ya. Iya. Sebentar, teman-teman, coba kita lihat Yesaya. Yesaya 13. Yesaya 13 itu soal jin. Jin bisa lompat-lompat katanya. Bener, Yesaya 13 bilang gitu. Iya. Jin bisa melompat-melompat. Kemudian ada Yesaya 34. Di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang terkucil, itu ada jin-jin. Itu ada di Yesaya 34 sampai 13. Itu Yesaya yang ngomong. Lah, dunia itu kan mengenal namanya adanya, katanya ada jin baik, Jin jahat. jin dan jun. Nggak ngerti. Oke. Tapi sebenarnya gimana sih Pak Bro kalau dunia jin itu? Atau definisinya dulu, jin itu sebenarnya makhluk apa Pak Bro? Saya lihat dari pola pikir orang Ibrani aja. Ya. Jadi begini, ini bahasa Indonesia pakai nama jin. Ya. Saya mau bahas dulu yang namanya setan paling banyak yang adanya itu di Indonesia. Ya. Ada yang genderuwo, ya. Kuntilanak, ada yang laki, ada yang perempuan, ada kuntilanak perempuan, gitu. Nanti ada yang suanggi, ya toh ada. Terus ada yang kalau yang lepas cuma kepala doang jalan-jalan tuh leak. Iya. Macam-macam, ada yang kecil tuyul, ada yang namanya jin segala macam. Itu namanya bentuknya pun berbagai macam. Orang boleh cuma Dracula sama vampire. Nah, Alkitab mencatat bahwa kata devils dan kata jin yang ada di Yesaya itu ternyata menggunakan kata asli di Alkitab itu adalah saer. Saer. Syair lagi. Pakai y, benar saya pakai ayin soalnya pakai y gitu. Tapi bacanya syair gitu. Itu adalah makhluk-makhluk jahat yang suka poses kepada binatang.
Beda ya. Pak Bro tadi habis ngomong LGBT sekarang posesnya sama binatang. Loh iya, itu apa konteks yang orang Yahudi. Tadi udah tempat yang salah, sekarang sama domain yang salah. Terjadi tuh. Orang sekarang bukan cuma menyimpang itu sama yang sejenis loh. Iya. Binatang plus mati, yang orang mati, orang mayat. Itu penyimpang, itu konteksnya orang bertanya, kok bisa gitu ya? Kita akan bahas nih. Jadi kata yang dipakai di Imamat 17 ayat 7 itu jin. Yeah. Kemudian Yesaya 13 sampai 34 tadi jin. Teman bisa buka sendiri ya. Itu menggunakan bahasa Ibrani itu adalah Sa'er. Nah kita tahu lah Sa'er itu apa. Ada yang bilang oh Sa'er itu setan Pak. Oh bukan setan biasa. Jadi ternyata orang Yahudi juga membedakan beberapa yang namanya golongan-golongan dari kuasa kegelapan. Nggak kalah sama orang timur nih yang bisa menggunakan berbagai macam tipe. Makanya Pak kenapa sih setan itu punya begitu banyak tipe bentuk? Karena itu dia ingin untuk menipu sebanyak mungkin orang. Ngerti konsepnya ya? Iya, ya kalau bentuknya cuma satu, ya tipenya ada yang modelnya apa Ghostbuster itu. Iya. Itu satu yang lucu-lucu, apalagi Casper, yang suka yang model anak kecil. Yang kayak kita mah ketawa-ketawa dulu ya. Saya jadi ingat COVID-19 yang katanya bisa berubah-berubah untuk bisa deteksinya susah. Nah itu repot itu ceritanya, panjang cerita. Iya, Pak Bro. Jadi itu nama Sa'er itu dikenal sebagai bukan demon biasa. Oke. Demon yang biasa memproses binatang-binatang. Wow. Makanya kenapa sih kalau dalam pelayanan pelepasan biasanya kita berdoa sebelumnya dong. Iya. Pertama supaya nggak ada kick balik. Nah, ini kick balik biasanya kan gitu ya. Itu biasa kita doa minta pagar supaya orang punya hubungan darah dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, pekerjaan kita termasuk binatang peliharaan. Contoh, babi bisa dimasukin nggak? Bisa, iya. Bisa. Iya. Bisa. Itu model-model begitu, legion itu, Sa'er itu. Sa'er itu. Oke. Orang yang kerasukan setan, itu setan yang sama bisa masuk ke babi dan orang. Bayangin. Nggak tahu tuh, apakah ada hubungan antara babi sama orang itu di hari itu. Bisa jadi Pak Bro. Iya ya. Ulang ya ini. Benar saya baru. Oke. Ini Tuhan Yesus khusus datang ke sana. Mana ada sih yang namanya orang Yahudi makan babi? Iya. Kok ada peternakan babi? Pak Bro, itu daerah adalah Dekapolis. Gadara Gerasa. Iya. Gergesa, ya. Gerasa aja deh. Itu daerah Dekapolis. Gadara tuh Dekapolis. 10 kota yang menjadi markas orang Romawi. Kotanya orang Romawi ada 10 ini, satu adalah itu. Pertanyaannya gini, orang Romawi makan babi nggak? Makan. Orang Yahudi makan nggak? Nggak makan. Kenapa ada peternakan dekat pekuburan? Itu kan babi dekat pekuburan itu. Iya. Berarti itu membuat sebuah peternakan sembunyi-sembunyi. Dan di endingnya cerita itu kan orang pada marah kan Pak Bro? Marah, kenapa? Usahanya itu usaha memberi makan kepada penjajah loh itu. Ada orang Yahudi bikin peternakan babi buat ngasih makan orang Romawi. Kira-kira tuh desa isinya apa itu desa itu? Iya. Pengambil uang haram. Iya. Uang Romawi kan? Iya. Penjilat pemerintah. Pengkhianat bangsa. Iya. Membuat bisnis yang gelap. Dan di situ udah gelap semua. Bisnis sudah mulai gelap. Yeah. Udah mulai yang namanya melawan struktur pemerintahan. Ya saya beritahu ya. Endingnya nanti adalah kuasa gelap masuk. Yang rusak bukan cuma orangnya, babinya pun rusak. Tuhan datang, terang semuanya langsung. Babinya tewas, orangnya bertobat, orang desanya ngamuk. Nah, Pak Bro pasti bilang gini, kenapa Tuhan nggak menjamah orang desanya supaya bertobat semua? Kembali lagi, kita lagi bahas Alkitab bukan bikin Alkitab. Banyak orang pengen bikin Alkitab. Ada yang tanya sama saya, katanya kalau hari ke orang nikah kenapa hari ke-3? Kenapa nggak hari ke-7 dibilang hari Sabat, hari baik? Saya bilang terserah Tuhan tuh ya. Kita nggak bisa bikin Alkitab. Nah, ulang, baik Pak Bro. Iblis yang suka masuk ke tempat binatang dan orang itu namanya Sa'er. Sa'er. Itulah yang namanya jin. Itu jin. Oke. Nah jin ini nggak ada yang baik.
Orang kalau daerah Asia bilang siluman. Makanya ada siluman babi. Siluman kera. Supaya keren dibikin jadi tokoh animasi, tokoh kartun yang sangat menjadi tokoh utama. Lakon. Iya. Jagoannya. Coba tanya sama waktu kita kecil, ada acara mencari kitab ke barat. Semua daftar jadi apa? Jadi silumannya kera. Semua daftarnya itu. Nggak ada yang pengen jadi apa itunya biksunya itu. Naik kuda nggak ada. Sepi peminat. Semua daftarnya siluman kera. Kalau sudah penuh siluman babi. Dibikin happy semuanya. Iya. Saya bukan artinya terus saya nggak mau anti nggak ini. Itu mah buat hiburan ya. Tapi kita lagi bahas sekarang ini syair. Dan jin ini bisa merasuk ke binatang, kepada orang. Nanti perilakunya akan mirip si syair ini. Jadi gampang banget buat dia ketemu binatang. Enteng banget untuk dia kemudian berhubungan sama binatang. Mayat aja ada yang mau kan? Kita bilang gini, kok bisa begitu ya? Itu kata orang normal. Ya. Kalau sudah proses, begitu selesai, minggir, kayak biasa lagi. Pak bro, kita roh-roh jahat bahas seperti ini loh. Jin-jin ada. Wah. Bentuknya macam-macam. Iya. Seperti yang kita yakini soal kultur. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami. Dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, apabila butuh doa daripada kami, Wisdomers bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Bisa melalui WA call atau direct call. Lalu dengan nomor di bawah ini, Wisdomers bisa bergabung di dalam WA group daripada WBW. Nah, di dalam WA group WBW ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, ayo bergabung. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Alfi Raja Guguk. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Peta Dunia Roh 5 bersama Bapak Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Doa puasa bersama
dari tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei 2021 selama 30 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib bagi pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.